Dan pemirsa, kembali kami lanjutkan informasi. Selain mengunjungi lokasi wisata, salah satu pilihan untuk mengisi libur panjang akhir pekan ialah nonton film. Salah satunya film Jumbo yang kini menjadi film animasi terlaris di Asia Tenggara. Film ini dikerjakan oleh 400 lebih animator muda dari berbagai daerah di tanah air. Predikat film animasi terlaris panjang masa disematkan setelah film ini ditonton 4 juta lebih penonton dalam waktu 17 hari penayangan. Jumlah ini melampaui raihan film animasi asal Malaysia, yakni Mechamato Movie, dan catatan sejarah baru jumlah penonton film animasi karya anak bangsa ini juga melampaui film Hollywood yang tayang di Indonesia. Seperti Minions Rise of Gru dengan 2,5 juta penonton pada tahun 2022 dan Moana 2 pada tahun 2024 yang meraih 3,1 juta penonton. Bahkan Jumbo diprediksi akan melewati raihan penonton Frozen 2 yang pada tahun 2019 meraih 4,6 juta penonton, sekaligus menjadi film animasi terlaris di Indonesia menurut catatan atau data dari Cinepoint. Dan kita akan membahas pemirsa kesuksesan film Jumbo yang tentunya juga menjadi kebanggaan kita bersama. Langsung bergabung bersama kami sang sutradara Rian Adriandi melalui sambungan virtual. Selamat siang Mas Rian. Selamat siang Mas Jason, apa kabar? Kabar baik, saya yakin juga Mas Rian kabarnya baik, apalagi melihat raihan jumlah penontonnya. Jadi kalau sudah sampai dengan saat ini, detik ini Mas, adakah update peningkatan jumlah penonton Jumbo saat ini berapa Mas? Ya, alhamdulillah puji Tuhan baru aja kita dapat kabar datanya bahwa kita berhasil melampaui 5 juta penonton per pagi ini. Oke, jadi kalau tadi informasinya nambah lagi ya, sekarang jadi 5 juta penonton. Nah, Betul. boleh diceritakan sedikit Mas Rian, ini prosesnya sampai kemudian bisa membuat film animasi seperti ini dan bahkan tadi melibatkan 400 lebih ya, itu animator asal Indonesia, ini seperti apa Mas? Jadi memang saya bergabung di Visinema Studio, sebuah storytelling company studio di Jakarta yang memang fokus pada konten yang baik untuk anak dan keluarga gitu. Lalu kami melihat, kami punya keresahan gitu ya bahwa secara statistik konten yang baik untuk dikonsumsi anak dan keluarga di Indonesia itu sangat minim sekali, bahkan kurang dari 1% gitu. Kemudian kami merasa bahwa sebagai seorang pencerita, sebagai seorang kreator, kami punya privilege-nya gitu untuk menghadirkan konten yang bisa diterima segala usia gitu, dan medium animasi kami rasa adalah salah satu medium yang sangat kuat untuk menciptakan hiburan dan juga untuk menghadirkan tontonan yang memiliki muatan baik. Awalnya seperti itu. Bicara soal memiliki muatan konten yang baik begitu Mas. Kalau kita lihat dan kita baca, ini kan film yang isinya adalah ada soal di sana bullying juga terhadap si tokoh Don ini sendiri begitu ya. Bagaimana juga dia bisa bangkit. Betul. Nah, ini sebenarnya value-value apa yang ingin diajarkan kepada para penonton ketika mereka nonton film Jumbo ini Mas Rian? Iya, jadi kalau teman-teman sudah menonton filmnya, sebenarnya ada 2 pesan gitu ya yang mau kita sampaikan. Secara muatan ceritanya sendiri, kita mengingatkan bahwa ada penting sekali untuk anak-anak tumbuh dengan rasa aman dan memiliki ruang untuk didengar. Tapi juga kita sebagai orang dewasa juga untuk menghargai orang-orang terdekat kita yang memiliki peran besar dalam tumbuh kembang kita atau menjaga keamanan kita sebagai manusia gitu ya. Dan juga kita butuh punya ruang untuk saling mendengarkan gitu sesama manusia. Namun pesan yang ingin disampaikan lewat filmnya sendiri, lewat pendekatan filmnya sendiri adalah bahwa anak-anak dan keluarga di Indonesia itu berhak mendapatkan tontonan lokal buatan bangsa sendiri yang dengan bahasa ibunya sendiri, namun kita produksi dengan baik dan penuh perhatian dengan standar yang tidak kalah dengan global gitu. Jadi pesannya adalah 2, dan juga untuk industri kreatifnya gitu, kita pengen membuat sebuah standar baru dan motivasi baru gitu untuk banyak talenta di luar sana yang agar tidak khawatir untuk bisa berkontribusi kepada industri kreatif di Indonesia gitu, karena kita punya banyak sekali bakat dan punya banyak sekali cerita yang bisa kita sampaikan, baik itu dalam medium film live action atau animasi seperti Jumbo. Seperti itu sih kira-kira yang mau kita sampaikan. Ya, saya juga dengar kabar Mas, bahwa film Jumbo ini tidak hanya akan tayang di Indonesia saja, tapi juga di berbagai negara. Ini di mana saja Mas negara-negara yang bisa menyaksikan film Jumbo ini Mas?
Jadi sekarang negaranya tadinya awalnya 17, kemudian ada beberapa negara lagi yang tertarik untuk juga menayangkan Jumbo. Jadi nanti akan kita kabarkan per bulan Juni itu akan kita keluarkan secara resmi daftar negaranya gitu Mas. Jadi sekarang belum kita umumkan, tapi nanti insya Allah bulan Juni kita akan keluarkan akan tayang di mana aja. Tapi yang jelas beberapa negara di Southeast Asia, di Asia Tenggara, kemudian ada negara Timur Tengah, juga ada beberapa negara di Eropa dan juga negara Baltik seperti itu. Oke, Mas Rian, yang tidak kalah menarik ini juga kan ketika berbicara soal proses kreatif di belakangnya begitu ya. Ada nama-nama besar di situ yang berpartisipasi, misalnya ada Cinta Laura, ada Ariel Noah, Bunga Citra Lestari, dan masih banyak lagi. Bagaimana itu Mas? Itu prosesnya berapa lama? Lalu kemudian mereka itu melakukan voice acting itu memang ada coachingnya khusus dulu? Karena ini kan berbeda dengan film-film yang melibatkan mereka langsung di depan layar. Nah ini seperti apa Mas? Betul, betul. Terima kasih buat pertanyaannya. Iya, jadi untuk para voice actor ini memang agak beda dengan anggapan umum ya, bahwa animasi itu gambar animasinya jadi kemudian kita dubbing, tapi animasi Jumbo ini tidak seperti itu. Karena dubbing adalah proses alih bahasa ketika animasinya memang sudah jadi dalam bahasa lain, kemudian kita ingin bikin dalam bahasa Indonesia. Sementara Jumbo sendiri, kita justru rekam suara aktornya dulu di depan gitu, baru gambar animasinya kita buat mengikuti performa dari acting si aktornya gitu. Jadi memang sebelum bahkan kita mulai animasinya, kita melakukan banyak sekali proses reading, kita banyak melakukan proses pelatihan acting, terutama untuk aktor-aktor anaknya yang memerankan Don, memerankan teman-temannya ini, karena beberapa dari mereka bahkan Prince Potirai yang memerankan Don itu ini adalah penampilan perdana dia di sebuah film gitu. Jadi memang prosesnya cukup panjang gitu, kurang lebih dari tahun 2020 sampai 2021 akhir. Jadi 1 tahun lebih lah dari kita menyelesaikan skrip, proses casting, kemudian rehearsal, lalu ada proses reading juga dan melatih acting anak-anak. Kemudian dari situ baru kita melakukan proses perekaman audio, itu kurang lebih mungkin menghabiskan 8 sampai 9 bulan gitu dari awal 2022 sampai pertengahan 2022 seperti itu Mas. Baik, Mas Rian, ini mungkin agak pertanyaannya sedikit lebih humanis nih, karena begitu antusiasnya masyarakat nonton film ini, banyak anak-anak juga yang bahkan sampai menabung, menyisihkan uangnya, ada juga bahkan sampai informasinya beredar itu sampai menyewa angkutan kota alias angkot begitu untuk ramai-ramai nonton ke bioskop, nonton Jumbo. Ini bagaimana melihat antusias yang begitu besar dari masyarakat Indonesia sendiri, Mas? Antusias yang begitu besar ini tentunya membuat kami sangat haru ya, dan sangat bangga dan melihat bahwa ternyata keresahan kami ini betul gitu. Karena dari data itu berarti terbukti bahwa mereka begitu haus akan konten yang dekat dengan mereka, yang bisa menjadi sebuah hiburan atau bahkan inspirasi gitu, yang datang dari negerinya sendiri gitu. Jadi ini justru di luar di luar mimpi kami gitu sebagai kreator. Bahkan yang menurut kami menjadi suatu tanda keberhasilan adalah karya kami ini juga menginspirasi untuk hadirnya banyak karya-karya baru gitu. Banyak sekali seniman ilustrator yang membuat gambar, seniman patung yang membuat lagi karakternya juga gitu. Bahkan di film ini kan lagu dan musik juga merupakan salah satu elemen terpenting ya, dan banyak sekali orang yang sangat suka lagu dengan yang ada di film Jumbo, dan mereka menyanyikan ulang, membuat versi cover lah kurang lebih seperti itu. Dan ini yang justru di luar dugaan kami, dan tentunya kami sebagai seorang kreator sangat senang sekali dan sangat bersyukur sekali dan berterima kasih bahwa karya kami bisa diterima dengan sebegini hangat gitu. Dan kami harapannya dari 5 juta penonton itu akan ada banyak sekali orang-orang yang atau anak-anak, bahkan usia anak-anak yang juga terinspirasi untuk di masa depan membuat karya yang lebih bagus lagi dari Jumbo, dan kita akan menjadi semakin kreatif lagi bangsanya, dan akan semakin punya banyak lagi kontribusi ke industri kreatif itu sih. Itu yang diharapkan ya, karena sekali lagi ini adalah raihan yang cukup membanggakan, mengalahkan bahkan Frozen 2, Moana, Minions yang sudah top-top di produksi di Hollywood. Semoga ini juga baik itu produksinya, bahkan nilai-nilai hidupnya bisa diserap oleh masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih sutradara film Jumbo, Rian Adriandi telah bergabung bersama kami di Metro Siang, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.